النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu meringankan kita ke dalam majlis ta'lim, majlis zikir, majlis mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis mengagungkan Allah, ya, majlis mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ingatan kita masih belum sesuai apa yang dimau Allah Ta'ala, apa yang dimau, tapi kita sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu mujahadah sedikit, perlu istiqamah. Kita duduk ini nih, udah tinggal jalan doang gitu. Adapun ingat kita belum sesuai, ya, ingat kita masih salah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah Rasulullah SAW masih gak benar, tapi kita didudukin, udah ditransitin, kita dikasih tahu jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita. Assalam, dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih. Caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu nikmatul uzma, dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani? Dituntun Nabi Muhammad aja, siapa yang berani? Kita minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang diselamatkan, orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, mahfudhin. Itu orang yang dituntun terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Allah Ta'ala kasih predikat kepada mereka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa takut, wa lahum yahzanun, mereka merasa bersedih hati. La inna awliyallah la khaufun alaihim wa lahum. Itu orang-orang yang sudah dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah didukun di jalannya, di tempatnya, kita ceritakan semuanya. Sebagaimana mereka menceritakan, kita ceritakan orang yang menceritakan orang-orang soleh, kita ceritakan orang yang menceritakan orang soleh, menceritakan orang soleh, sampai kepada yang paling soleh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar itu semua sanad itu akan akan nyampe pada kita di dunia maupun di akhirat. Nyampe semua sanad yang kita baca, yang kita sampaikan, itu semuanya akan nyampe. Ini pentingnya sanad. Al-ilm bila sanad kal jasad bila ra's. Ilmu tanpa sanad seperti atau laksana badan tanpa kepala. Allah, gimana ini badan tanpa kepala? Kata som, butek, picek, begu, bisu. Iya, badan doang gede, tapi nggak bisa lihat, nggak dengar, nggak ada kepala sih, nggak bisa ngomong. Itu tanpa sanad. Makanya orang-orang dulu hati-hati banget, hati-hati sekali mereka mengambil ilmu satu pakai sanad 80, 50, 150 guru. Imam Syafi'i diriwayatkan gurunya 1080. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, dan gurunya semuanya berguru kepada dia, kecuali guru besarnya, ya, Sayyidina Imam Malik bin Anas, ya, guru besar yang 20 tahun Imam Syafi'i di situ. Kemudian gurunya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, Sayyidina Waki, Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Ini orang-orang super semua yang dibuat rujukan sama Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah melihat mata kaki perempuan tanpa disengaja. Gitu, mata kakinya nggak sengaja langsung menoleh. Itu hafalannya berkurang Imam Syafi'i. Hafalannya apa? Berkurang. Jangan dianggap berkurangnya kayak berkurang kita gitu, ya. Ya, berkurangnya Imam Syafi'i itu seandainya 100 terus jadi 90 atau jadi 80 atau jadi 70, itu nggak ada. Orang sekarang 70-nya Imam Syafi'i dulu nggak ada.
itu sudah dipuji sama Nabi Muhammad 200 tahun sebelum kelahirannya, sudah dipuji orang paling pintar dari Quraisy yang ilmunya akan menyebar di dunia. Imam Syafi'i sudah dikasyaf sama Rasulullah. Itu melihat mata kakinya dia agak kurangnya Imam Syafi'i itu. Kalau untuk orang sekarang nggak ada nandingi gimana aslinya Imam Syafi'i, bingung dia. Tadinya kan dia tidak bisa melihat dua tulisan langsung, itu tidak bisa, paham? Jadi jangan berpikir kecepatannya, jeniusnya itu ribet. Kalau dipikir begitu nggak bakal nyampe. Ini Allah kasih, paham? Ini ilmunya, pingin cepet-cepetan masuk kepalanya Imam Syafi'i saking bersihnya. Jadi ini kalau lihat kiri saya tutup dulu. Ini ya, mau lihat sini ya, sini dulu. Jadi Muwatta Malik 10.000 hadis. Ya, kitab pertama hadis itu namanya Muwatta Malik. Bahkan kitab pertama di dalam Islam, Muwatta Malik susunan ada 10.000 hadis di situ. Dengan sanadnya dari Imam Malik sampai Rasulullah. 10.000 namanya Muwatta, kitab pertama itu yang menyusul gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu Allah. Imam Darul Hijrah terkenalnya, Imam Madinah. Itu kuburannya dekat bareng sama keluarga Rasul itu di Baqi al-Gharqad itu. Nah itu 10.000 hadis dengan sanadnya itu dihafal sama Imam Syafi'i kurang dari 2 jam. Ya kalau kita kan buka ini aja kan ribet, buka ini sampai 2 jam nggak nyampe itu kita. Bisa 5 jam 10 bukain doang kertasnya. Nah, dzalika fadlullah. Ini karunia Allah dikasihkan sama orang-orang yang dipilih. Ya tapi benar dong, sekarang kan pada mazhabnya mayoritas dunia ini Imam Syafi'i yang betul-betul ta'zim dengan sahabat Rasul, ahlul bait Rasul, wa dzurriyyat Rasul, was salihin, wal asfiya. Ta'zim, adab luar biasa Imam Syafi'i. Ada entah nggak maksum, ya nggak maksum dia, tapi nyaris mereka ini kepandiannya, kehati-hatiannya. Disitulah salaf Abi Alami pada pegang Imam Syafi'i. Pertama Muhajirillah Ahmad bin Isa yang datang dari Basrah. Ini habaib yang ada di Indonesia mayoritas dari Muhajirillah itu. Dia menyelamatkan agama moyangnya, kakeknya Sayyidina wa Nabiyyina Rasulullah Muhammad SAW. Ada Imam Syafi'i. Sepertiga malam, cepet gitu hafalannya. Itu memang pingin dihafal oleh Imam Syafi'i, pingin masuk ke kepalanya Imam Syafi'i. Segitu cepatnya, itu waktu pas turun itu melihat mata kaki perempuan, dia nyamperin temennya sekalian gurunya. Dia bilang gurunya yang dia pernah belajar, syakautu ila waki'in su'u hifdin, kata dia. Aku berkeluh kesah kepada Waki. Sayyidina Waki ini temennya Imam Syafi'i sekalian gurunya. Jadi kalau pernah ditanya sekali gitu ya, udah gurunya ini guru aneh. Syakautu ila waki'in su'u hifdin. Saya berkeluh kesah kepada Waki. Waki itu nama orang besar ya, Sayyidina Waki. Su'u hifdin, buruknya penghafalan saya. Paling tinggi waktu itu zaman itu Imam Syafi'i itu. Tapi apa? Dia merasa beda, pernah maksud dia sengaja kan. Kalau di fikih itu sah, telanjang bulat aja sah. Kalau nggak sengaja langsung kita udah sah, nggak dosa. Dia bilang apa? Su'u hifdzi. Karena apa? Nggak sengaja melihat apa? Mata kaki di betis, ada bilang mata kaki gitu, mata kaki yang paling kuat itu mata kaki. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Wakinya ternyata wali juga. Ngebilangin aneh, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat lagi, bukan maksiat, ma'asi. Terus dia memberitahu kepada fa'inna ilmu fasyakut ila waki su'abdi farsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani, beritahu anak bi anna ilmu nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Memberi kabar kepada orang ini bi anna ilmu nur, ilmu itu cahaya dari Allah Ta'ala, bisa nembus semua-muanya. Wa nurullah, cahaya Allah tadi, la yu'ta, tidak diberi, la yuhda, tidak dikasihkan, tidak bisa memberi hidayah asi kepada orang yang bermaksiat. Kayaknya begitu dianggap maksiat. Kata makanya dinamakan, kata orang-orang sekarang, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang-orang dulu itu saking dekatnya dengan Allah, ya kita kebaikan kita itu sampai kayak buruk dibanding orang-orang yang dekat dengan Allah seperti Imam Syafi'i dan arba' madzhab semuanya. Hakata.
wa Sufyanain, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Ini juga pengarang kitab ini Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Luar biasa semuanya mereka. Orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah majalis ta'lim, berkah majalis zikrullah. Itu orang-orang seperti itu enggak zikirnya lebih daripada penghayatan tertinggi zikir kita. Ya makan tuh ya, lagi milihin lauk, makan, muap gitu ya, habis itu minum, itu lebih tinggi daripada ketika kita fokus berzikir kepada Allah.